Halo, Assalamualaikum. Masih di sekolah. Iya, Bu, masih di sekolah, Bu. Mas Adi sudah aja pulang ke rumah, sudah tidur di sekolah. Biasa, orang paling ganteng. Biasa yang punya sekolah ya. Mas, kenapa wasit lo berapa? Woi, di luar jangkauan. Ya, oke. Baik kakak-kakak, sambil menunggu teman-teman lain berusaha untuk masuk ke ruang virtual hari ini merupakan tatap maya yang paling terakhir, pamungkas untuk program diseminasi PKG PJOK. Mohon maaf, saya cek suaranya kedengaran kakak-kakak. Ada Kak, ada. Oh, siap-siap. Jadi saya lanjutkan, hari ini kita masuk di tatap maya terakhir untuk refleksi bukti karya. Meskipun masih ada beberapa orang yang belum sempat upload bukti karya, dan insya Allah dimaksimalkan karena batas penguploadan bukti karya itu due date-nya sampai tanggal, kalau di LMS itu sampai tanggal 13. Dan saya berharap mungkin tidak sampai tanggal 13 jangan dikirim nanti pada saat terakhir, karena itu masih akan divalidasi dan masih menunggu terbit untuk link bukti karya di PMM, karena bukti karyanya LMS-nya sudah terkonek langsung ke PMM. Baik kakak-kakak, kita akan mulai pertemuan tatap maya hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam, wabarakatuh. damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua yang ada di ruang virtual hari ini. Salam dan bahagia kakak-kakak. Kita masuk di tatap maya yang terakhir. Terkait dengan refleksi bukti karya, program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dengan durasi 1 JP ke depan. Kita akan membahas terkait dengan apa yang kakak-kakak sudah upload di bukti karya. Nah, sebelum masuk di materi kita pada hari ini terkait dengan refleksi bukti karya, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum melaksanakan aktivitas pembelajaran hari ini. Untuk itu kepada Kak Adi, silakan untuk dapat memimpin teman-teman sebelum melaksanakan aktivitas pembelajaran pada hari ini. Disilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Eh, Halo, cek Kak Adi. halo? Oke, silakan Kak Adi, silakan. Ya, maaf putus jaringan, Kak. Ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Adi yang hari ini sudah memimpin teman-teman untuk berdoa sebelum melaksanakan aktivitas pembelajaran. Semoga apa yang kita pelajari pada akhir tatap maya hari ini akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada materi program diseminasi PKG PJOK bisa kita implementasikan di sekolah atau satuan pendidikan masing-masing. Amin. Ya, baik kakak-kakak, kembali saya mengingatkan kesepakatan bersama kita pada tatap maya masih tetap ikon yang sama. Yang pertama, menyalakan kamera. Ketika tidak terganggu dengan jaringan, silakan untuk dapat menyalakan kameranya sehingga pada saat proses pembelajaran kita bisa bertatap maya. Yang kedua adalah mematikan mikrofon. Ketika tidak berbicara, silakan dimatikan mikrofonnya, dan kemudian ketika ingin menyampaikan pendapatnya, silakan untuk dapat menyalakan mikrofon. Yang berikut hadir seutuhnya. Terima kasih. Menghargai waktu bersama. Terima kasih kepada kakak-kakak yang telah masuk di ruang virtual, di ruang tatap maya, sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama. Kemudian memaksimalkan fitur chat ketika ada yang mau ditanyakan. Kalau misalnya tidak bisa menggunakan mikrofon, maka silakan untuk dapat memaksimalkan fitur chat yang ada di ruang virtual ini. Kemudian klik raise hand ketika sebelum bertanya. Silakan untuk dapat mengklik icon raise hand untuk dapat menyampaikan pendapatnya. Dan yang terakhir, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Ketika kakak-kakak mengalami gangguan jaringan, silakan untuk dapat berpindah tempat ke jaringan yang lebih bagus. Nah, adapun agenda kita pada sesi ini, 1. Pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian tujuan, dan komitmen belajar selama 5 menit ke depan. Kemudian refleksi awal ada 5 menit. Penyampaian refleksi bukti karya ada 20 menit ke depan. Diskusi dan tanya jawab perbaikan bukti karya, dan doa serta penutup 10 menit ke depan. Jadi kurang lebih 1 jam pembelajaran, 1 JP untuk kita di ruang tatap maya hari ini. Baik, kita masuk di yang pertama, pendahuluan. Nah, sebelum masuk di terkait dengan penyampaian tujuan pembelajaran, saya akan mengecek dulu kira-kira level berapa persiapan belajar hari ini. Ya, silakan untuk memilih level 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan 10. Kira-kira level persiapan belajar kakak-kakak itu berada di level berapa pada hari ini. Silakan untuk dapat dijawab atau dikirim di kolom chat terkait dengan level kesiapan belajar pada hari ini. Entah itu 1 sampai dengan 10, kira-kira levelnya di rentang 1 sampai 10, levelnya berada di
nomor berapa. Silakan kakak-kakak 1 menit ke depan untuk dapat menuliskan level belajar di kolom chat. Silakan. Ya, silakan Kak Jeffrey, Kak Yulpa, terkait dengan kesiapan belajar hari ini. Begitu juga dengan Kak Intan yang baru masuk, silakan untuk dapat menyesuaikan kira-kira kesiapan belajarnya Kak Intan dari level 1 sampai dengan level 10 berada di angka keberapa? Silakan Kak Intan. Iya Kak, mohon maaf ini Kak baru bergabung. Untuk kesiapan saya hari ini mungkin saya kasih di angka 7. Sampai kenapa saya memberikan angka 7? Karena berhubung Kak, saya ini sekarang sementara apa ya, menyelesaikan ini penilaian dari hasil ulangan anak-anak kemarin, dan yang saya periksa itu ada sekitaran 18 kelas. Dari kelas 7 sampai 89. Jadi saya tidak sempat lihat kalau hari ini tuh ada tetap maya. Jadi mohon maaf Kak, saya telat masuk untuk hari ini. Mungkin dari saya sekian. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Kak Intan yang telah mengemukakan pendapatnya terkait dengan persiapan belajar. Mungkin ada dari Kak Adi. Ini angka 10 pamungkas. Silakan dapat dijelaskan Kak Adi terkait dengan level persiapan belajar yang Kak Adi sudah pilih. Silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, teman-teman. Pagi. Iya, pagi. Ya, walaupun dalam keadaan sakit atau dan segala hal, kesibukan semua dan lain hal, karena ini Pamungkas, bukan adiknya dari Bambang Pamungkas, ya, mungkin bagi saya untuk persiapan belajar di hari ini mungkin sama juga dengan Kak Intan yang sibuk dengan penilaian. Saya juga demikian, namun karena istilahnya terlanjur basah, kasih basah 1 kali, selesaikan tanggung jawabmu, apa yang kamu sudah lakukan selesaikan. Itu prinsip saya. Karena apa? Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jadi itu yang saya pikir-pikir, walaupun dalam kegiatan, banyak sekali kegiatan waktu kemarin pas di Prapopnas, mohon maaf untuk teman-teman khususnya Kak Fasil yang sangat baik hati dan tidak sombong ini, saya pamit pada saat itu tidak memberitahu karena saya mendadak dikumpulkan untuk siapan Prapopnas cabur bola voli.
Nah, untuk persiapan ini kenapa saya memilih angka 10? Karena dari mulai bulan kalau tidak salah bulan September kita mulai mungkin dari saya pribadi sudah paham dengan tujuan dari kegiatan PKG ini, diseminasi. Karena apa? Yang pertama itu munculnya suatu kegiatan yang dari mulai awal sampai terakhir itu saya garis bawahi tentang permainan SEM itu, karena permainan SEM itu sangat mempermudah guru PJOK. Karena kenapa sangat mempermudah guru PJOK? Karena SEM itu bisa dipelajarkan kepada anak-anak agar supaya mereka mandiri, kemudian gurunya juga, guru PJOK lebih santai. Nah, itu yang saya garis bawahi untuk pembelajaran SEM. Nah, untuk hari ini saya siap menerima pembelajaran pamungkas walaupun dalam keadaan sibuk. Mungkin dari itu Kak, alasan saya menerima angka 10. Semangat walaupun mendung. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Adi dengan persiapan belajar. Ini ada Kak Melki, angka 8 dalam keadaan kurang fit, sakit kepala dan demam. Semoga apa yang menjadi kurang fit atau keadaan sakit kepala ini dan sakit demam, mungkin bersama-sama kita doakan kepada Kak Melki bisa segera dipulihkan sehingga masih kedepannya bisa melaksanakan aktivitas selanjutnya. Kak Jeffrey angka 8 karena ada 2 kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama ya. Tadi Kak Jeffrey ada di kegiatan PGRI kalau tidak salah. Kami sempat lihat sehingganya memilih angka 8. Kak Yulfa angka 8, mungkin Kak Yulfa bisa menjelaskan apa yang menjadi terkait dengan angka 8 persiapan belajar Kak Yulfa. Silakan Kak Yulfa. Ya, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon maaf ya kalau hari ini kesiapan belajar saya itu saya tulis angka 8. Padahal sebenarnya ini kan sudah yang pamungkas atau yang terakhir. Seperti pernah janji saya di pertemuan sebelumnya itu, saya memang di posisi kalau tidak salah 7 waktu itu, dan insya Allah akan bisa dimaksimalkan di kedepannya nanti. Tetapi karena ini memang sudah terakhir, dan mohon maaf juga karena memang tadi saya setelah pulang sekolah itu saya sempat ke sekolahnya Kak Adi, saya jemput Kaus, kemudian saya sementara ini lagi mengurus taspen dari almarhumah ibu saya, karena memang itu ditugaskan khusus saya karena memang saya yang berada di satu rumah dengan ibu. Jadi kakak-kakak yang 3 orang itu memohon ke saya untuk bisa mengurus untuk taspen almarhumah ibu saya. Jadi saya sekarang memang berada di Perum sambil menunggu suami untuk bisa pulang bareng nanti insya Allah. Tapi mungkin keburu nanti waktunya sudah habis, saya baru bisa ikut Zoom di lewat laptop. Tetapi ini tidak mengurangi semangat saya untuk tetap mengikuti kegiatan pada hari ini. Insya Allah apa yang telah kami terima selama mengikuti PKG PJOK ini benar-benar bisa kami implementasikan di sekolah. Meskipun memang jujur saya setelah duka yang seminggu kemarin itu saya memang masih low respon ya. Jadi kemarin saja waktu ikut ujian alhamdulillah memang mendapatkan nilai 500 meskipun saya memang tidak belajar, tetapi karena saya ingin memperlihatkan kepada almarhum ayah dan ibu saya bahwa saya tidak boleh rapuh. Nah, ini memang cita-cita saya untuk menjadi seorang guru, meskipun sekarang masih tetap tertunda, tapi saya tidak akan berkecil hati, saya akan tetap semangat untuk menjadi guru TK meskipun
hanya 4 orang yang akan diambil, bagi saya ini tidak menjadi halangan bagi saya untuk bisa beraktivitas atau lebih memperluas wawasan tentang bagaimana program PKG PJOK ke depan. Insya Allah kalaupun kami harus disuruh pilih untuk memilih SD, maka kami akan pindah ke SD. Mungkin itu dari saya, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Kak Yulfa. Oke, terima kasih Kak Yulfa. Mungkin saya mewakili dari kelas 003 Diseminasi PKG PJOK Kabupaten Gorontalo mengucapkan turut berbelasungkawa terhadap apa yang menimpa dari almarhumah Bu Yulfa. Semoga amal ibadah beliau, mari sama-sama kita doakan, dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin, amin, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kita juga mari sama-sama berdoa kepada seluruh peserta, khususnya kelas 003 Kabupaten Gorontalo, bisa lulus di ujian P3K tahun ini. Amin. Semoga semua bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Amin, amin. Amin, amin, amin. Amin. Terima kasih doanya Kak Fasil terbaik. Oke. Oke, mungkin ya, silakan Kak Melki bisa. Amin. Oh, malam. Oke, mungkin setelah itu Kak Rinto bisa menyampaikan kesiapan belajarnya. Kak Alfri, disilakan. Halo Kak Alfri, Kak Jafri. Ya, oke. Mungkin hampir sama dengan teman-teman yang lain untuk kesiapan belajarnya. Saya berharap dengan berbagai aktivitas kita masing-masing, karena di akhir pembelajaran semester ganjil ini kita masih disibukkan dengan beberapa kegiatan di sekolah, khususnya dalam pengolahan nilai. Saya berharap tidak mengurangi rasa semangat kita untuk belajar hari ini di tatap maya yang paling terakhir, program Diseminasi PKG PJOK. Nah, sebelum masuk di materi selanjutnya, mungkin saya mengingatkan kembali kepada kakak-kakak yang belum mengupload bukti karya. Saya berharap dalam waktu yang dekat ini, mungkin hari ini sampai dengan besok kalau bisa dimaksimalkan, sehingganya bisa diterbitkan melalui PMM semua bukti karya kakak-kakak, dan bisa linknya bisa dibagikan di DK3 yang ada di bukti karya di LMS Kakak. Lanjut kakak-kakak, kita masuk di tujuan paradigma perubahan diri dalam diri dan kelas dalam PJOK, masuk di keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik dan menghasilkan keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Ini yang merupakan tujuan pembelajaran berkelanjutan yang ada di program Diseminasi PKG PJOK ini, khususnya di kita mata mapel PJOK terkait dengan keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, adapun tujuan pembelajaran, peserta dapat memahami terkait dengan bukti karya PKG PJOK 2024 melalui platform Merdeka Belajar. Bagaimana ini? Wilayah lini masa dengan baik dan benar. Jadi ini merupakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Masuk di refleksi awal pembelajaran yang kedua. Nah, Anda dapat memilih kategori bukti karya berupa dokumen PDF atau video, kemudian pilihan kategori bukti karya untuk diunggah pada program PKG PJOK.
Praktik pembelajaran merupakan proses pembelajaran guru dengan peserta didik dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Kemudian praktik baik, pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Dalam konteks program, praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format PDF atau video. Kemudian yang mengambil RPP atau modul ajar aksi nyata dalam bentuk dokumen PDF. Jadi saya sudah melihat bukti karya kakak-kakak yang sudah dikirimkan melalui LMS, dan kurang lebih ada berapa orang, masih ada 4 orang yang belum mengupload, dan selebihnya semuanya mengupload untuk RPP dan modul ajar. Nah, mengingat kembali penyusunan draft bukti karya. Nah, bagaimana menurut kakak-kakak dalam penyusunan draft bukti karya? Apakah dalam menyusun draft ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Serta kendala apa saja yang kakak-kakak hadapi dalam penyusunan bukti karya? Mungkin ada yang bisa mengemukakan pendapatnya terkait dengan hal ini. Jadi bagaimana menurut kakak-kakak dalam menyusun draft bukti karya? Apakah dalam menyusun draft ini kakak-kakak melakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar? Dan kendala apa yang muncul ketika kakak-kakak dalam penyusunan bukti karya ini? Silakan untuk dapat klik raise hand menyampaikan pendapatnya. Ya, silakan kakak-kakak. Mungkin Kak Adi bisa menyampaikan terkait dengan apa yang menjadi kendala ketika kemarin dalam menyusun bukti karya, dan Iya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini untuk kendala, saya rasa tidak ada kendala. Cuman saya hanya meminta saran kepada teman sejawat di sekolah saya. Kebetulan di sekolah saya itu ada beberapa guru penggerak, seperti halnya mungkin kakak-kakak kenal, yaitu Ibu Novan Susanti Aliwu, yang sudah banyak sekali mengikuti kegiatan di provinsi maupun di luar provinsi. Nah, saya banyak bertanya kepada beliau apakah penyusunan draft ini sudah sesuai atau belum. Alhamdulillah Ibu Novan memberikan saran untuk penyusunan draft yang dimana yang pertama dia memberikan saran untuk langkah-langkah pembuatan modul. Kemudian isi dari modul yang saya buat. Mungkin hanya itu Kak dari saya. Untuk kendala mungkin tidak ada, hanya saya meminta saran kepada teman sejawat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Adi. Mungkin itu merupakan fungsi daripada komunitas belajar yang ada di sekolah, yang sempat kita pelajari di modul-modul sebelumnya, bahwa silakan berbagi dengan teman-teman rekan sejawat untuk dapat menyatukan ide supaya kita satu persepsi ke depan, persepsi bagaimana cara membuat RPP yang baik dan benar, modul yang baik dan benar, sehingganya di dalam komunitas belajar ini memang sangat bermanfaat untuk kita untuk dapat menyatukan satu pemikiran untuk bagaimana pembelajaran ke depan bisa berpusat kepada peserta didik. Mungkin ada lagi yang lain terkait dengan hal yang sudah ditampilkan di layar kakak-kakak. Kira-kira bagaimana menurut kakak-kakak dalam menyusunan draft bukti karya ini? Apakah berkolaborasi dengan teman-teman atau rekan sejawat yang ada di kombel masing-masing,
dan kira-kira kendala apa saja yang muncul ketika dalam menghadapi penyusunan bukti karya ini. Mungkin Kak Jeffrey? Atau Kak Yulfa, Kak Melki? Silakan. Ya, silakan Kak Jeffrey. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Kak Usman. Jadi, pada kesempatan ini, saya hanya berbagi apa yang saya temui ketika melakukan bukti karya. Jadi, setelah membuat bukti karya itu, saya melakukan koordinasi atau kerjasama dengan Ibu Kepala Sekolah, bagaimana kira-kira bukti karya yang saya buat. Setelah dilihat oleh Ibu Kepala Sekolah, katanya Ibu Kepala Sekolah ini sudah bisa, jadi sudah bisa ditampilkan sebagai bukti karya karena sudah memenuhi kriteria dari modul ajar. Terima kasih Kak Fasil. Ya, terima kasih Kak Jeffrey terkait dengan hal yang menjadi atau di dalam penyusunan draft bukti karya berkolaborasi dengan rekan sejawat. Ya, hampir sama dengan Kak Adi tadi, bahwasanya berkolaborasi dengan kepala sekolah, itu juga masuk di pembelajaran di Kombel kemarin, kita harus perlu bertanya kepada teman-teman atau rekan sejawat yang ada di sekolah masing-masing terkait dengan bukti karya yang sudah dilaksanakan. Mungkin ada pendapat lain dari Kak Rinto mungkin, atau Kak Jafri, Kak Alfris? Silakan. Oke, silakan Kak Alfris. Terima kasih. Selamat siang teman-teman. Bagaimana menurut teman-teman dalam penyusunan bukti karya mendapat kendala? Ya, dan dalam penyusunan melibatkan komunitas belajar. Baik dalam penyusunan bukti karya yang alhamdulillah sudah diupload ke Fasil dan teman-teman, meskipun banyak kendalanya. Dalam penyusunan bukti karya memang perlu melibatkan teman, rekan sejawat, komunitas belajar yang ada di sekolah, ya, karena yang dituangkan dalam bukti karya itu yang nantinya yang akan kita terapkan pada siswa. Tentunya butuh kolaborasi, butuh pemikiran yang berbeda, dan butuh banyak konsep untuk untuk mendapatkan metode atau konsep pembelajaran yang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan siswa. Kendalanya apa? Kendalanya Kak Fasil dan teman-teman, mungkin saya salah satu dari beberapa orang yang terlambat mengupload bukti karya. Sebenarnya kendalanya itu dalam hal mengatur waktu atau manajemen waktu. Kendala yang utama itu kalau menurut saya Kak Fasil. Bukti karyanya memang kalau dibilang bisa dikerjakan dalam beberapa jam dan bahkan bisa secepat itu, tapi dengan terkendala oleh waktu dan banyak kegiatan-kegiatan yang ada, kegiatan yang di sekolah, itu yang menurut saya yang menjadi kendala sehingga bukti karya agak terlambat dimasukkan. Menurut saya itu. Dan lepas dari bukti karya ini, insya Allah apa yang kami dan teman-teman dan saya tuangkan dalam bukti karya dapat diimplementasikan sesuai apa yang dituangkan di bukti karya itu. Dan sekali lagi mohon maaf Kak Fasil, pada kesempatan ini agak lambat masuk, bukti karya juga lambat dikirim, tapi dalam hati itu Kak Fasil tetap berusaha untuk melengkapi tugas-tugas yang diberikan, dan yang itu akan dan itu menjadi tanggung jawab kami.
Mungkin itu dari saya. Terima kasih Kak Fasil. Ya, terima kasih Kak Alfris telah mengemukakan pendapatnya terkait dengan penyusunan bukti karya ini dan apa yang menjadi kendala ke depan untuk menyelesaikan tugas bukti karya ini. Alhamdulillah tugas bukti karyanya sudah masuk dan tadi sempat diperbaiki dan alhamdulillah saya sudah nilai kembali, saya sudah validasi, tinggal menunggu terbit ke PMM. Memang kita sebagai khususnya saya juga sebagai guru memanage waktu itu agak semakin ribet karena terkait dengan manage waktu ini kita mungkin kita tidak tahu kegiatan-kegiatan yang muncul setelah kita memanage waktu. Mungkin ada kegiatan-kegiatan dadakan sehingganya untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas ini mungkin agak tergeser-geser. Tapi tidak menutup kemungkinan tidak mengurangi rasa semangat kita untuk dapat bagaimana kita menyelesaikan tugas-tugas yang sudah kita pelajari dan kita dapatkan di program diseminasi PKG PJOK ini. Sangat luar biasa kepada kakak-kakak semua, karena sampai dengan sekarang kelas 03 itu masih aktif semua pesertanya dibandingkan dengan kelas-kelas yang lain yang ada di Kabupaten Gorontalo atau di Kota Gorontalo atau di kabupaten-kabupaten lain. Ada yang siswanya yang pesertanya sudah berkurang dan alhamdulillah sudah dicek oleh pihak BGP tadi di grup Fasil. Saya melaporkan alhamdulillah untuk kelas 3 Kabupaten Gorontalo itu pesertanya aktif semua di dalam proses pembelajaran. Sehingga ini mari sama-sama kita jaga. Saya berharap kepada kakak-kakak ya atau peserta yang mungkin tugas-tugasnya yang sebelumnya belum selesai, silakan untuk saling membantu kepada kakak-kakak yang sudah selesai, berkomunikasi, berkolaborasi, sehingga kita sama-sama bisa menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita di program diseminasi. Baik kakak-kakak, mungkin ada lagi terkait dengan hal ini, pendapat bukti karya, kendala yang dihadapi. Mungkin Karinto? Ya, mungkin Karinto masih cek nadi Kak Al ya? Ya, apalah masih sibuk dengan nadinya ini Karin. Belum didapat dia punya nadi. Karena kemarin saya sempat WA ke Kak Al. Balasnya Akhir modul 2. Kayaknya Karin Menjadi inspirasi bagi kita semua untuk Masih fokus di nadi. masih fokus di nadi. masih fokus di nadi. Memang dia. Oke. Karinto, Baswara Karinto. Ya. Mari sama-sama kita kasih kesempatan ke Kak Jafri dapat menyampaikan pendapatnya terkait dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dipertemukan di kesempatan ini. Tadi Kak Fasil mempertanyakan hal yang selalu kita hadapi di masa sekarang, kendala kita di lapangan. Memang kendala kita di lapangan banyak apa sih. Kita sebagai guru ada saja yang kita selesaikan. Kita menyelesaikan tugas sekolah, tugas yang ada di PMM ini. Cuma hanya saja kita membagi waktu. Tadi malam Kak Fasil, ini terus terang sama kakak-kakak lain. Saya sampai setengah 3 sampai setengah 3.
karena dengan rekapan tugas yang belum saya selesaikan, saya sampai 2:30 malam tadi malam. Kira-kira berapa tugas yang saya selesaikan? Ada 6 tugas yang saya selesaikan yang saya kirim. Dan hari ini masih ada yang saya minta bantuan sama Pak Akif untuk dikirim karena kendala jaringan saya di sini. Saya minta bantuan sama Pak Akif. Barangkali Pak Akif sudah kirim ke kalian. Barangkali ini Kak Fasil, kita sebagai guru ini memang ada saja hal yang membuat kita bukan hanya saja menunda kapasitas teman-teman yang sudah diberikan kepada kita dan harus kita selesaikan. Ada saja seperti yang disampaikan oleh kakak Ayu. Pribadi saya ke Fasil, insya Allah masih beberapa tugas yang insya Allah tertunda. Boleh dikata tertunda, saya masukkan insya Allah nanti bisa saya selesaikan. Tetap juga atas bantuan dari teman-teman, begitu, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kak Fasil. Besar hati Kak Fasil selalu menyelesaikan tugas, tetapi ketika kita sudah berhadapan dengan tugas yang tiba-tiba lagi ada yang pekerjaan yang di luar, kita akan selesaikan. Tapi untuk kepentingan pribadi tidak terlalu ini sama saya, kepentingan terutama di kepentingan kita mengikuti kegiatan di PMN ini yang saya utamakan yang kepentingan sekolah. Seperti kemarin saya sudah sama Pak Jep bisa sama Pak Jep. Dan kebetulan di kesempatan itu saya ada waktu sehingga sekaligus silaturahmi dengan Pak Jep. Kendala-kendala itu seperti itu kapasitas di lapangan. Kadang kita tidak boleh rencanakan, tapi ada saja pekerjaan yang selesaikan. Sehingga di semua kita yang ikut kegiatan ini, kadang merasa seperti apa yang dengan kapasitas tunda tugas atau ini bukan dibuat-buat ini kapasitas dong, karena silakan tidak seperti itu. Tapi dengan waktu yang ada sekarang, insya Allah kita akan bisa menyelesaikan tugas-tugas. Barangkali itu dari saya tempat teman-teman semua dan kerjasama sesuai dengan apa yang disampaikan kapasitas saya. Oke, kelas 1 sudah. Barangkali ini yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Jafri. Memang beberapa tugas yang saya sudah validasi untuk Kak Jafri. Saya sudah nilai dan itu sudah masuk. Saya tinggal menunggu tugas-tugas yang lain dan terima kasih antusias untuk mengerjakan tugasnya tetap terjaga. Dan alhamdulillah tadi juga saya sudah lihat bukti karyanya sudah masuk ke Jafri dan ke Al. Terima kasih dan itu saya sudah validasi dan alhamdulillah sudah terbit. Tinggal kakak-kakak yang sudah terbit Ibu Ona yang ada di PMN silakan di copy di BK3 di tempat coba buat dulu ya penulis tidak minta komentar. apa pilih Oke, mungkin kita lanjut ke kakak-kakak.
Ya, kita masuk di refleksi bukti karya. Pembelajaran yang ketiga. Iya, sofa sama ini masih ada. Siapa? Rubrik validasi bukti karya. Kriteria pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK telah ditandatangani oleh peserta, kepala sekolah, dan diunggah ke dalam folder yang telah disediakan. Itu mendapatkan 10 poin, kalau sudah sesuai. Kemudian isi karya video menunjukkan pemahaman peserta terkait sintesa implementasi materi pelatihan. Karena kita tidak menggunakan video, berarti yang poin dari poin 2 sampai dengan poin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini tidak perlu kita isi karena ini yang untuk video, dan yang terakhir untuk karya dalam bentuk dokumen PDF tercantum daftar pustaka referensi jika menggunakan materi atau bahan dari pihak lain. Jadi alhamdulillah untuk bukti karya kakak-kakak yang tadi yang kemarin sudah kakak-kakak upload di LMS, alhamdulillah sudah mencakup beberapa poin ini, dan semua tinggal menunggu sudah terbit, dan silakan untuk dapat masuk ke PMM, mengklik linknya dan dibagikan ke BK3. Baik kakak-kakak, mohon menunggu sebentar. Karena komputer masih not responding terkait dengan PPT yang ditampilkan, mohon menunggu sebentar kakak-kakak. Ya, baik kakak-kakak, kita masuk di pembelajaran keempat. Diskusi tanya jawab, mungkin masih ada yang perlu didiskusikan terkait dengan bukti karya ini kakak-kakak.
Ya, halo kakak-kakak, bisa didengar suara saya? Iya, bisa dengar, Kak. Ya, oke, kita masuk di pembelajaran yang keempat. Apakah masih ada yang perlu didiskusikan atau ditanya jawabkan terkait dengan bukti karya yang sudah di-upload di LMS? Bagaimana Kak Fasil? Mungkin Bagaimana? cukup ya. Apakah masih ada yang perlu didiskusikan terkait dengan apa yang menjadi permasalahan di bukti karya? Atau tanya jawab. Mungkin terakhir saya menyampaikan kepada kakak-kakak terkait bukti karya ini. Setelah terbit, kan semuanya sudah terbit kecuali yang belum upload. Silakan untuk dapat mengambil link di PMM bukti karya, berbagi bukti karya. Kemudian link itu di-copy, dimasukkan di BK3, bukti karya 3. Nanti kakak-kakak akan buka LMS di semua modul. Nanti pilih di BK3 itu, kakak-kakak akan sematkan di kolom komentar link masing-masing bukti karya. Jadi dari link masing-masing bukti karya kakak-kakak itu akan di-copy di komentar di BK3. Jadi itu tugas terakhirnya, mengambil link yang ada di PMM. Mungkin ada lagi yang perlu ditanyakan kakak-kakak terkait dengan bukti karya ini? Oke, silakan Kak Jeffrey. Ya, Kak, untuk terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya lihat kemarin ketika Kak Fasil membagikan tugas-tugas itu masih banyak teman-teman yang belum menyelesaikan tugas. Kalau saran dari saya, kita cari satu waktu di satu tempat, kemudian kita selesaikan semua tugas yang masih menjadi kendala. Jadi mungkin kita akan selesaikan bersama, akan terasa ringan. Jadi teman-teman yang lain yang belum selesai itu kita akan selesaikan semua. Jadi pas harinya terakhir untuk seluruh tugas itu sudah terupload. Terima kasih Kak Fasil. Ya, terima kasih Kak Jeffrey, saran yang bagus terkait dengan penyelesaian tugas-tugas ini. Saya berharap juga seperti itu. Karena ketika kalau dikerjakan secara bersama-sama ini tugas, mungkin kakak-kakak yang lain yang belum itu bisa dibantu oleh kakak-kakak yang sudah selesai. Silakan kerjakan terlebih dahulu yang bukti karya ini, karena bukti karyanya sampai tanggal 13 dan ini akan divalidasi dan kemudian akan divalidasi oleh PMM sekalian. Jadi mohon untuk masih ada Kak Intan dengan Kak Pransela. Kak Pransela tidak masuk hari ini tetap Maya, tolong diingatkan bahwa silakan untuk dapat mengupload bukti karya dan lembar persetujuan dari kepala sekolah, lembar pernyataan, sehingganya semua sudah mengupload bukti karya. Dan untuk tugas-tugas silakan sarannya dari Kak Jeffrey, silakan cari satu waktu untuk dapat kita sama-sama menyelesaikan tugas-tugas ini. Sehingganya sudah tidak ada lagi yang bolong-bolong tugasnya di daftar penilaian yang ada di saya dan ada di Kak Admin. Mungkin seperti itu. Jadi silakan koordinasi dengan teman-teman yang lain di mana tempatnya, kemudian kapan kita akan menyelesaikan tugas-tugas ini. Dengan catatan mungkin tidak mengganggu aktivitas untuk penilaian semester ganjil, membuat daftar nilai dan mengupload nilai ke e-raport, mungkin tidak akan mengganggu itu. Jadi silakan cari waktu yang tidak ada tidak ada kendala untuk teman-teman yang lain. Jadi seperti itu. Mungkin teman kakak-kakak bisa membantu Kak Intan dan Kak Pransela untuk dapat menyelesaikan bukti karyanya, saling berkoordinasi. Kak Intan silakan berkoordinasi dengan teman-teman yang lain yang sudah selesai mengupload bukti karyanya. Silakan juga Kak Intan mungkin bisa menghubungi Kak Pransela, karena saya juga sudah japri sama Kak Pransela, cuman mungkin
tidak ada tanggapan, tidak ada respon, sehingganya saya juga untuk dapat menyampaikan informasi selanjutnya agak tertahan seperti itu mungkin. Jadi Kak Pransela mungkin Kak Intan bisa berkomunikasi langsung dengan Kak Pransela, silakan dihubungi supaya kita bisa menjalin komunikasi yang baik dan bisa menyelesaikan tugas-tugas yang belum selesai. Mungkin Kak Alfris bisa ada mengangkat tangan, disilakan. Atau angkat tangan yang tadi ini Kak Alfris. Present yang tadi ya. Yang tadi mungkin itu Kak. Siap. Ya. Ini Kak, ada yang mau dikonfirmasi? Siap. Ya. Silakan Kak. Sangat setuju dengan sarannya Kak Jeffrianto tadi. Ya. Mengambil satu waktu, kumpul bersama, kemudian menyelesaikan tugas-tugas yang masih terkendala. Ya. Dengan kumpul bersama harapannya bisa dengan mudah menyelesaikan tuntas sebelum waktu atau batas waktu yang ditentukan untuk penguploadan tugas. Dan yang menjadi pertanyaan terakhir Kak, apa semua tugas yang masih belum itu batasnya di tanggal 13 Kak Fasil atau Ya, untuk lebih dari itu? Bagaimana itu Kak Fasil? yang tanggal 13 itu due date untuk bukti karya yang sampai tanggal 13. Mungkin kita bisa maksimalkan setelah tanggal 13, 14, kurang lebih tanggal 15 mungkin sudah selesai semua semua tugas-tugas dari modul 1 sampai dengan modul 3 sampai dengan RTL dan aksi nyata dan lain sebagainya. Mungkin bisa dikeburu di tanggal 14 di tanggal 15. Sehingganya hak daripada kakak-kakak untuk uang pulsanya sudah bisa diterimakan kalau sudah selesai tugas-tugas. Mungkin seperti itu. Dan kemudian informasi awal bahwa kemarin kami sudah Zoom untuk uang pulsa itu untuk Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo itu dijemput di BGP. Jadi kalau misalnya dengan catatan semua peserta yang ada di kelas itu sudah selesai tugasnya. Jadi silakan berkomunikasi saling membantu untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas yang peserta yang lain, kakak-kakak yang lain yang belum menyelesaikan tugas-tugas. Karena ini terpantau langsung di admin LMS kita, tugas-tugas yang belum selesai. Jadi mungkin seperti itu. Iya, mungkin dari saya, Kak Fasil, saya sangat setuju dengan Kak Jeffrey bahwa kita cari tempat. Mungkin dari Kak Melki bisa menyediakan tempat. Soalnya lalu kita pernah rundingan dengan Kak Melki, cuman ide ini keluar nanti pada saat kita semua pulang. Nah, mungkin Kak Melki bisa menyediakan tempat, kita bantu teman kita. Cuman yang seperti Kak Fasil katakan, selesaikan dulu yang sebelum tanggal 13 itu. Kalau masalah tugas-tugas yang lain yang bolong-bolong, mungkin dari saya bisa memberikan tugas itu dan kita edit saja namanya. Bu, boleh begitu Kak Fasil kira-kira agar supaya kita sama-sama cair semua, senang semua, bahagia semua, dompet tebal semua. Mungkin dari saya. Amin. Luar biasa ini Kak Adi ini. Sarannya memang mantap. Ya. Terima kasih Kak Adi. Saya tidak menyarankan untuk mengedit nama, tapi silakan saling membantu dan mungkin di daftar nilai itu saya sudah ternyata nilainya sudah ada, tugasnya sudah ada. Tapi silakan untuk bagaimana caranya supaya tugas daripada teman-teman itu selesai. Mungkin seperti itu kata kasarnya. Jadi bukan kata kasar itu Kak, kata halus. Halus Kak, jangan kasar. Ya, kata halusnya.
Iya. Jadi Iya, Kak. Mungkin silakan mungkin berkolaborasi. mungkin Kak Melki kayaknya siap menyediakan tempat karena pada hari Minggu itu ide itu keluar pada saat semua pulang, Kak. Dia bilang, "Oh iya nanti mau tanya pati Kak Melki kalau bagaimana untuk siap menyediakan tempat agar supaya Kak kita sama-sama menerima sisa honor tersebut. Siapa tahu ada acara biar cuma makan kue apa pisang goreng." Ya, mungkin Apa bagi dia? jadi silakan Kalau konfirmasi. dari saya insya Allah siap. Cuman kesepakatan itu. bersama dulu. Ah, itu. Kapan? Nah, itu oke. Mantap. Tinggal menentukan tanggal, bulan dan pernikahannya, Kak. Napa ti Kayulpa sudah angkat tangan Kayulpa. Siapa tahu ada saran dari Kayulpa? Kak Yulpa. Ya, mungkin kalian silakan. Dari Kayulpa Oke, bukan terima sudah, kasih. tapi tambahan Terima pincau. kasih. Ya, Tambahan makanan. tadi apa yang disampaikan oleh Kak Adi sebenarnya bagus, cuma kalimatnya itu mungkin agak lebih diperhalus, mungkin bukan diganti nama, tapi mungkin di ATM dulu, diamati, kemudian itu baru modifikasi. Jadi dilihat dulu, jangan sampai pada saat mungkin mau ganti nama orang lain, masih ada nama sekolahnya, mungkin terus ada beda sedikit, Kak. Jadi di ATM lah, jangan langsung ambil yang ini, kemudian langsung ganti nama itu, maksudnya kurang bagus. Dia lebih diperhalus lagi di ATM gitu. Kemudian untuk waktu jadi kan sebelum 13 ya, jadi waktunya saya menyesuaikan, sampaikan saja hari apa, insya Allah Dapur Wiro tetap akan ada partisipasi, karena itu memang sudah komitmen saya dengan suami saya. Mungkin itu dari saya, Kak. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih, Kak. Mungkin saya menyambung apa yang Kak Yulpa sampaikan. Mungkin pas saya bilang seperti itu ada komanya sehingga Kak Yulpa meneruskan. Begitu, Kak, kira-kira, Kak? Iya. Ya, oke. Terima kasih. Jadi silakan saling membantu. Mungkin saya serahkan ke kakak-kakak. Silakan bantu teman-teman yang belum selesai. Pokoknya yang saya ada nilai, ada tugasnya di daftar nilai. Jadi sudah bisa mau nilai itu DP tugas. Jadi seperti itu. Mungkin Kak Ayu? Oh iya Kakak, terima kasih. Kalau misalkan tadi saya dengar tempat disediakan oleh Kak Melki, kalau insya Allah makanannya dari saya. Seperti itu. Luar biasa. Gagap tentukan Kak Melki, apa dia? So cair dia Kak Adi, so cair yang Kasih jadi kapan? Yang pilotin so cair. Cair video Ukin PPG. baru Kan kita satu jalur Kak tambah 2 juta. Ayu Tambah 2 juta lagi. Tahun depan kompleks tambah kan. 2 juta. Oke, kasih jadi Tinggalkan dong. saja kapan. Kakak-kakak Supaya- siapa yang sebab potong dia DP kau itu saya mau minta DP potongan. Tentukan saja Kakak kapan. Yulpa tidak. Insya Allah mau potong saya Waktu membekas. kapan suap. Potong juga Kak Hari- Adi punya yang kami Melki. Jangan foto li Kakak Dini Kak Melki modal itu. Gue jauh tahu. Bukan itu pol ya? Astaga. Kak Fasil, Jo, selesai Jo, so menjalar jauh ini. Oke. Cerita lain Fasil. Oke, kita masuk di ada rekam. sudah kakak-kakak kita masuk di pembelajaran yang kelima, masuk di doa dan penutup. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan tatap maya yang akhir di program diseminasi PKJ PKK ini, dan mari sama-sama kita akhiri dengan doa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Masuk di slide berikut. Ada pantun kakak-kakak. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih, bisa Cukup dicari sekian dulu dan di terima Papua. kasih. Sekian, terima kasih. Foto, jangan lupa foto. So jaga tuh Fasilian, so jago. Kalau masalah Foto burung, jangan- Terima kasih. kalau masalah burung Kata-kata itu lah. ini ayo cepat.
Ya, terima kasih untuk semua yang telah bergabung di ruang tatap saya hari ini. Saya akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan foto bersama. Kita akhiri dengan foto bersama. Coba screenshot dulu ini. Selamat berpisah, selamat Japri dia mau pesan balik lagi saya. Ini so tidak ada lagi. Semua berpisah ini, baru kapan itu kegiatan? Jam terakhir foto Kadi. Foto untuk jam terakhir baru bagi di grup. Iya, baru kirim ke di grup, mau cetak bikin tulisan. Jam terakhir ini mana yang lain? Yang lain Buka dulu, mana? buka. Kak Japri ini awet muda. Siapa? Kak Japri awet muda Iya, macam di Tommy Jepisa. Macam Andi Lau. Oke, silakan. Oke, foto juga. 1, 2, 3. Sudah? Tidak, Kadi itu. Kadi satu kali lagi Kadi. Belum dapat ambil. Oke. Sabar, tunggu. Oke. Sampai itu PKP 1, 2, 3. 1. Loading. Buka hasil pemuka tidak ada. Keluar pasir. Saya pengaruh jaringan Kak, tidak mau muncul. Kalau begitu so tidak ada predikat pasil di atas pasil ini. Weh, tiga pasil apa model malam? Siap, 1, 2. Tahan. 3. Sudah. Oke. Mohon maaf ini